Oke, baik semuanya. Saya rasa kita bisa mulai perkuliahannya ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Kita akan melanjutkan perkuliahan kimia medisinal di pertemuan ke-7 ya. Yang artinya ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita UTS, yang mana jadwal UTS-nya saya atur berada pada hari Jumat sesuai jadwal perkuliahan kita. Jadi hari Jumat jam 8 malam. Untuk teknis UTS-nya mungkin akan kita bahas di akhir perkuliahan ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, secara umum UTS-nya adalah pilihan ganda. Nanti bisa dikerjakan di halaman sepadanya, seperti halnya tugas yang kemarin, semuanya pilihan ganda, soalnya berkisar 20 hingga 25 soal. Untuk durasi pengerjaan itu menyusul, untuk materi yang akan masuk adalah dari yang pernah kita pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 hari ini, ya. Oke. Nah, untuk materi serotonin dan juga reseptor, ya, serotoninergik, materi ini sudah saya berikan sebenarnya kemarin PPT-nya. Mungkin sudah beberapa ada yang baca. Nah, untuk hari ini mm, saya akan menyampaikan penjelasannya ya secara sekilas tentang serotonin dan reseptor. Jadi kita akan mempelajari analisis struktur dan farmakologi sistem serotoninergi. Ya, nah, perkuliahan ini durasinya 1 jam seperti biasa. Nanti kita akan mengakhirinya sampai jam 5 ya. Tadi memang saya sampaikan ke PJ-nya bahwa saya akan terlambat sekitar 10 sampai 15 menit, tapi ternyata 10 menit cukup. Jadi kurang lebih durasi perkuliahannya adalah sisa 50 menit lagi. Oke, saya rasa sih cukup ya. Oke, kita mulai saja perkuliahannya ya. Serotonin, serotonin ya. Eh Baik, jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang kolinergik ya, kemudian temennya yaitu adrenergik. Nah, hari ini kita akan masuk ke molekul yang sering disebut sebagai pemandu ya, pemandu emosi dan juga homeostatis di tubuh yaitu serotonin ya. Strukturnya tentu saja namanya kita belajar kimia medisinal ya, jadi kita lihat strukturnya ini adalah serotonin ya. Ada apa aja di sini? Ada gugus hidroksil, ada benzen, ya, ada pirolnya, cincin 5 ada nitrogen. Kemudian di sini ada alkil dan juga ada gugus amin, ya. Nah, tentu saja gugus-gugus yang ada dalam apa namanya dalam struktur serotonin ini mempengaruhi sifat dan fungsi dari serotonin itu sendiri, ya. Serotonin itu merupakan senyawa indol amin, ya. Jadi indol amin itu apa? Yaitu senyawa yang punya struktur indol. Indol itu apa? Jadi adalah sebuah cincin benzen yang berikatan sama cincin pirol. Cincin pirol itu apa? Cincin pirol itu adalah struktur bentuk siklik cincin 5 atom yang mana salah satu atomnya itu adalah nitrogen, ya. Nah, kemudian ada gugus aminnya, namanya kan indol amin. Jadi ini indolnya, ini amin ya. Jadi ada alkil yang berikatan sama gugus amina. Oke, serotonin eh, strukturnya adalah 5 hidroksitriptamin ya. Ada di sini enggak? Nah, ini ya, 5 hidroksitriptamin. 5 hidroksitriptamin atau biasanya kita singkat dengan 5-HT. Ya, ini adalah neurotransmitter golongan indolamin yang diturunkan dari asam amino triptofan. Ya, jadi 5 hidroksitriptamin. Gugus indol yang ada pada serotonin ini sebagai tanda pengenal kimiawi yang membedakan dari katekolamin ya, yang kita bahas pada minggu lalu yang saya materinya saya berikan di minggu lalu. Maaf.
Oke. Nah, itu strukturnya. Ini gimana sih? Nah, Nah, kita akan langsung melihat biosintesis dan juga metabolisme dari serotonin ya. Pertama kita lihat biosintesisnya terlebih dahulu sesuai dengan yang saya sampaikan di slide pertama tadi bahwa serotonin ini itu bersumber jadi awalnya itu dari asam amino ya. Jadi dia merupakan turunan asam amino triptofan. Nah, eh, proses biosintesisnya eh, si serotonin ini melibatkan dua tahap enzimatik utama dari asam amino yaitu triptofan. Jadi tahapan pertama ada yang namanya tahapan hidroksilasi namanya. Kalau hidroksilasi berarti artinya ada penambahan gugus hidroksil kepada si senyawa starter ini. Nah, sehingga muncullah senyawa 5 hidroksil triptofan. Jadi ketambahan gugus OH ya pada posisi nomor 5, posisi karbon nomor 5 di cincin indol. Nah, proses ini dikatalisis oleh enzim TPH ya atau triptofan hidroksilase dengan bantuan kofaktor ya. Nah, hasil dari tahapan ini adalah senyawa bernama 5-HTP atau 5 hidroksil triptofan. Oke. Nah, triptofan hidroksilase, ya, triptofan hidroksilase atau enzimnya tadi itu berperan sebagai rate limiting step atau tahap penentu penentu laju yang artinya seberapa cepat dan seberapa banyak serotonin yang diproduksi di tubuh itu bergantung pada aktivitas si enzim yang pertama ini. Nah, kalau dia dihambat, maka biosintesis serotonin itu akan berhenti total sehingga nggak ada bahan baku untuk menghasilkan si serotonin tadi. Ya, nah, selanjutnya kita ke tahapan yang kedua. Yang pertama tadi kan hidroksilasi, yang kedua adalah tahapan dekarboksilasi. Jadi menghapus atau menghilangkan karboksil. Ya, setelah si 5-HTP ini terbentuk, molekul ini akan melepaskan gugus karboksil atau COOH ya pada rantai sampingnya. Ya, proses dekarboksilasi ini dikatalisis oleh si enzim AAAD ya, A3D ini ya. Ini adalah aromatik L-amino acid dekarboksilase ya dengan bantuan koenzim vitamin B6. Nah, ketika gugus karboksilatnya hilang atau gugus COOH-nya hilang, maka rantai sampingnya sekarang berubah jadi etil amina primer ya yang membentuk serotonin tadi, kayak mana yang ada di slide 2 ya, yang ini. Jadi terbentuklah 5 hidroksitriptamin ya. Jadi nggak triptofan lagi. 5 hidroksitriptamin atau 5-HT atau kita sebut dengan serotonin ya. Nah, lalu apa pentingnya di farmasi mengetahui jalur ini ya? Jadi senyawa 5-HTP itu kan salah satunya ya. Jadi senyawa 5-HTP ini alasannya salah satunya adalah karena senyawa 5-HTP ini sering dijual sebagai dietary supplement atau suplemen makanan ya untuk mengatasi kayak gangguan tidur ya atau depresi ringan. Nah, kenapa terkadang ada orang yang langsung diresepkan untuk minum 5-HTP, bukan triptofan atau serotonin murni? Nah, karena jawabannya adalah karena si 5-HTP ini dia itu punya sifat mudah menembus apa namanya ya, barrier pada darah otak gitu ya. Dan juga dia itu bisa melewati tahap penentu laju ya, sehingga akan langsung dikonversi menjadi serotonin di dalam otaknya seperti itu. Nah, itu adalah biosintesis untuk menghasilkan serotonin. Jadi, kan tadi panjang banget nih. Nah, yang perlu diambil apa? Yang perlu diambil adalah, oh kita ketahui bahwa serotonin awalnya itu dihasilkan dari triptofan, asam amino triptofan gitu ya. Nah, tahapan biosintesisnya yang pertama apa? Tahapan biosintesisnya yang pertama itu adalah proses hidroksilasi. Hidroksilasi itu penambahan gugus OH menggunakan enzim TPH. Nah, kemudian tahapan kedua adalah dekarboksilasi atau penghilangan gugus karboksilat gitu ya untuk menghasilkan senyawa yaitu 5-HT atau serotonin. Nah, eh,
informasi lagi bahwa seperti yang kita ketahui bahwa triptofan itu merupakan asam amino yang tidak bisa diproduksi di dalam tubuh, sehingga termasuk asam amino esensial ya. Jadi kan asam amino ada dua, esensial sama non esensial. Esensial berarti dibutuhkan dari luar gitu kan. Dibutuhkan dari luar karena nggak bisa diproduksi oleh tubuh. Nah, triptofan tuh seperti itu. Jadi nggak bisa diproduksi tubuh, esensial dia dibutuhkan dari makanan ya. Nah, itu salah satu informasi juga. Nah, kemudian tadi informasi selanjutnya adalah si enzim TPH ya, yang ini. Enzim TPH atau tryptophan hidroksilase adalah rate limiting step gitu ya. Jadi tahap penentu laju. Jadi kalau kita mau memodifikasi, mau meningkatkan serotonin secara alami, nah maka yang dimodifikasi adalah tahap yang ini ya, atau yang sering dimodulasi adalah tahapan ini karena si enzim TPH itu adalah eh, merupakan tahap penentu lajunya ya atau rate limiting step-nya. Oke, kemudian kita ke metabolisme ya. Metabolisme dari 5-HT atau metabolisme dari eh, serotonin ya. Nah, setelah si serotonin dilepaskan ke celah sinaptik dan berikatan sama reseptor untuk menyampaikan sinyal bahwa tubuh harus segera menghentikan sinyal tersebut. Jika tidak, akan terjadi proses overstimulasi yang berbahaya. Nah, di sini itu menjelaskan bagaimana serotonin juga diinaktivasi atau didegradasi di dalam tubuh. Nah, jadi jalur utama inaktivasi serotonin itu melibatkan dua proses, yaitu adalah reuptake atau penyerapan kembali ya oleh transport SART namanya. Nah, kemudian satu lagi dilanjutkan dengan oksidasi di dalam sel oleh enzim mitokondria yaitu MAO ya atau monoamin oksidase ya, spesifiknya adalah subtipe MAOA ya, itu nggak perlu lah ya. Saya rasa yang penting tahu bahwa serotonin didegradasi utamanya oleh enzim MAO. Nah, secara reaksi kimia, enzim MAOA itu akan memotong gugus amina primer ya yang ada di struktur utama ya pada rantai sampingnya serotonin kan ada amina primer NH2 itu ya. Nah, ini yang akan dipotong. Nah, akan gugus amina primernya diubah terlebih dahulu menjadi gugus aldehid ya atau CHO. Kemudian enzim tersebut, kemudian enzim berikutnya itu akan mengoksidasi aldehid menjadi karboksilat atau COOH. Nah, hasil akhir dari pemotongan dan oksidasi rantai samping ini akan menghasilkan yang namanya metabolit utama yaitu 5-HIAA. Nah, ini ya, jadi prosesnya adalah mendegradasi atau merubah 5-HT menjadi 5-HIAA ini ya. Nah, senyawa ini itu bersifat sangat polar, kemudian dia tidak aktif secara biologis dan langsung diekskresikan keluar dari tubuh melalui urin gitu ya. Dan juga sering digunakan sebagai marker adanya aktivitas serotoninergik di dalam tubuh gitu ya, dideteksi oh ada 5-HIAA di dalam urin, itu menjadi marker atau penanda adanya aktivitas serotoninergik di dalam tubuh ya. Nah, pemahaman metabolisme ini sangat penting di dunia klinis adalah pertama sebagai alat diagnosis kanker ya, salah satunya. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara mengukur kadar 5-HIA dalam urin gitu ya. Kalau adanya pelonjakan itu mengindikasikan kuat adanya tumor seperti itu ya, kayak tumor apa ya kemarin saya baca ya. Eh tumor di saluran cerna pokoknya. Nah, kemudian yang kedua adalah eh untuk target obat antidepresan. Nah, karena obat-obat golongan klasik seperti MAO inhibitor itu bekerja dengan cara melumpuhkan enzim MAO ini
gitu ya. Ketika si MAO-nya dihambat, serotoninnya udah masuk ke dalam sel saraf, serotonin yang udah masuk ke dalam sel saraf itu nggak bisa menghancurkan 5-HIAA, sehingga serotonin akan disimpan kembali dan kadar yang siap dilepaskan di celah sinapsis akan meningkat drastis untuk memperbaiki mood gitu ya. Jadi memperbaiki mood dari pasien yang mengalami depresi seperti itu. Jadi untuk target obat antidepresan. Oke, itu adalah pembahasan biosintesis dan juga metabolisme dari serotonin ya atau 5-HT. Oke, kemudian kita akan membahas tentang distribusi dan sistem saraf. Ya, nah setelah kita paham bagaimana si serotonin dirakit ya atau dibuat atau disintesis, kemudian dia didegradasi atau dihancurkan secara kimiawi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana distribusinya, peta distribusinya dalam sistem saraf pusat ya. Nah, kalau kita melihat anatomi otak, neurotransmitter serotonin ini dia punya jalur proyeksi yang sangat luas ya. Jadi tubuh sel saraf kolinergik dan serotoninergik itu pada utamanya memang terpusat di area batang otak ya. Spesifiknya adalah pada kelompok struktur yang disebut dengan rafe nuklei ya, rafe nuklei atau nukleus rafe. Nah, dari nukleus kecil di batang otak ini, akson sarafnya akan memproyeksikan dan menyebarkan serotonin ke hampir seluruh bagian otak. Ya, nah karena sebarannya sangat luas di otak, maka si serotonin ini dia itu akan memegang peranan-peranan yang penting dalam mengatur fungsi psikologis dan homeostatis ya. Jadi ada 3 di otak serotonin itu berasal dari nukleus raphe di batang otak dan menyebar ke seluruh korteks. Ada 3 fungsi utama ya yang dipengaruhi serotonin di sistem saraf pusat. Yang pertama adalah fungsi psikologis. Ya, jadi dia ngatur mood gitu ya. eh apa namanya suasana hati gitu ya, kecemasan, perilaku sosial dan lain-lain. Nah, penurunan kadar serotonin secara drastis di celah sinapsis otak itu akan berkorelasi kuat atau berhubungan kuat dengan patofisiologi depresi dan kayak gangguan kecemasan secara umum seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah homeostatis ya atau regulasi tubuh. Serotonin ini dia mengontrol siklus tidur bangun gitu ya karena dia merupakan prekursor melatonin. Kalau kita lihat lagi ke biosintesis, nah balik lagi kita ke sini, kita lihat di sini melatonin itu prekursornya adalah serotonin ya, jadi bisa diturunkan menjadi melatonin. Nah, jadi dia itu merupakan prekursor melatonin sehingga serotonin bisa mengontrol siklus tidur, bangun seperti itu ya. Kemudian juga dia sebagai regulasi suhu tubuh serta kontrol nafsu makan ya, serta kontrol nafsu makan. Nah, kemudian yang ketiga adalah persepsi sensorik ya, sensorik. Jadi serotonin ini di jalur pemrosesan sumsum tulang belakang itu bertindak sebagai modulator persepsi nyeri ya atau nosisepsi ya, persepsi sensorik. Nah, jadi ini penting untuk dipahami ya, apa namanya untuk memahami kayak sangat penting untuk memahami onset dan efektivitas obat antidepresan gitu ya misalnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah efek di luar sistem saraf. Tadi kan bahas untuk sistem saraf. Nah, sekarang kita eh, beralih ke efeknya di luar sistem saraf ya. Jadi seringkali kita itu mengira bahwa serotonin adalah neurotransmitter yang mengatur emosi, maka cuma adanya di otak gitu ya. Nah, faktanya bahwa sekitar 1-2% dari total serotonin tubuh hanya 1-2% yang di tubuh yang adanya di otak gitu ya. Nah, sisanya di mana? Ya, ya enak kita tulis aja ya. Mana tulis ini? Hanya 1-2% ya total serotonin di tubuh. Serotonin tubuh yang berada di otak. Nah,
Kok besar kali nih? Udah lah, nggak apa-apa lah. Ya. Nah, lalu sisanya ada di mana? Sisanya 90% serotonin tubuh kita itu justru adanya di luar otak. Nah, tepatnya adalah di perifer tubuh. Nah, kita lihat eh, tiga kompartemen perifer utama tempat serotonin bekerja. Yang pertama adalah saluran cerna atau sistem gastrointestinal. Sorry. Nah, saluran cerna atau sistem GI ya, gastrointestinal. Nah, 90% serotonin tubuh ada di sel enterokromafin usus, mengatur motilitas dan sekresi asam lambung. Nah, tempat penyimpanan terbesar serotonin adalah di sel-sel khusus dinding usus, yaitu ini enterokromafin. Enterokromafin. Ya, di sini serotonin itu dilepaskan sebagai respons terhadap stimulasi mekanik dan ataupun stimulasi kimiawi. Fungsinya adalah memicu refleks peristaltik usus ya atau gerakan usus ya atau motilitas dan mengatur sekresi cairan pencernaan. Nah, oke. Nah, ini jadi salah satu alasan kenapa obat-obat antidepresan golongan SSRI atau SSRI itu seringkali menimbulkan efek mual, mules, diare kayak gitu. Nah, itu terjadi karena obat tersebut bisa meningkatkan kadar serotonin di usus gitu ya, menyebabkan otot polos saluran cerna itu mengalami kontraksi yang berlebih ya. Jadi kontraksinya lebih aktif sehingga sebelum tubuh itu memulai adaptasi. Jadi muncullah itu ya rasa tidak nyaman seperti mual, mulas dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem kardiovaskular yaitu trombosit darah. Nah, serotonin itu nggak disintesis di dalam trombosit ya, melainkan dia itu diambil dari sirkulasi darah dan disimpan dalam granula pada trombosit. Granula pada trombosit. Nah, ketika terjadi cedera pada pembuluh darah, trombositnya akan bergabung ya dan melepaskan serotonin, sorry, beragregasi dan melepaskan serotonin. Nah, di sini serotoninnya bekerja pada pembuluh darah lokal untuk memicu vasokonstriksi. Vasokonstriksi ini adalah penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah ya. Eh, Fungsinya adalah untuk membantu menghentikan pendarahan. Vasokonstriksi pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah. Nah, kemudian yang terakhir adalah pada otot polos, kayak paru dan juga uterus. Jadi di sistem pernapasan, serotonin perifer itu bisa memicu kontraksi otot polos bronkus. Kontraksi otot polos bronkus, ya atau bronkokonstriksi atau kontraksi otot polos bronkus. Nah, sementara di sistem reproduksi dia juga bisa terlibat dalam stimulasi kontraksi otot polos uterus ya. Nah, jadi dari slide ini kita memahami bahwa kita eh, ketika kita mendesain atau memberikan obat yang bisa menargetkan sistem serotoninergik, nah kita nggak boleh hanya memikirkan efeknya di otak gitu ya, tapi juga mengantisipasi efek sistemiknya pada bagian-bagian lain kayak di saluran cerna, misalkan ya pada usus atau pada pembuluh darah atau pada otot polos perifer dan bagian lainnya ya. Oke, kemudian saya hapus dulu. Klasifikasi reseptor 5HT atau klasifikasi reseptor serotonin. Nah, setelah kita tahu kemana aja serotoninnya itu bisa didistribusikan dalam tubuh, sekarang kita melihat bagaimana sel target itu merespon molekul ini. Jadi, serotonin atau 5HT itu memiliki salah satu, jadi dia menjadi salah satu keluarga reseptor paling kompleks ya. Jadi dia itu terbagi jadi 7 keluarga utama ya, 5HT1, 5HT2, 5HT3 sampai 7 gitu ya. Nah, dari ketujuhnya ini terdapat perbedaan yang fundamental dalam hal mekanisme transduksi sinyal. 6 dari 7 klasifikasinya ini, keluarganya ini
itu adalah reseptor GPCR, sorry, GPCR yang kemarin kita bahas ya. GPCR atau reseptor tergandeng protein protein G. Nah, tapi respon dihasilkan bisa beda-beda. Nah, di sini sudah saya kategorikan ya. Tergantung jenis protein G yang digandeng. Nah, yang pertama keluarga 5HT1 sama 5HT5. Nah, ini dia itu tergandeng dengan protein GI ya. Jadi jalurnya itu bersifat inhibisi karena kerjanya adalah nurunin kadar kurir kedua CAMP di dalam sel. Jadi tergantung dengan protein GI atau inhibisi. Kemarin kita pernah bahas di dua pertemuan sebelumnya secara singkat tentang GI dan GQ ya waktu itu. Kemudian keluarga 5HT2 tergandeng dengan protein GQ. Nah, kalau Q ini efeknya simulasi ya, jadi meningkatkan atau menstimulasi. Jadi dia mengaktifkan fosfolipase C yang meningkatkan kadar kalsium di dalam sel melalui kurir kedua IP3 atau DAG. Jadi menstimulasi ini. Ya, menstimulasi ini. Nah, kemudian 5HT3 ya. Oh, 5HT3 eh 5HT3 ini adalah pengecualian dari yang lain. Ya, tadi kan di awal saya bilang bahwa 6 dari 7 keluarganya si 5HT ini adalah GPCR ya atau reseptor tergandeng protein G. Nah, kecuali si 5HT3. Jadi dia sama sekali bukan GPCR. Jadi dia adalah kanal ion yang dikontrol oleh ligan. Jadi dia ionotropik. Nah, 5HT4, 6, dan 7 dia GPCR juga tergantung dengan protein GS ya. Ini stimulasi juga menstimulasi terbentuknya CAMP ya. Meningkatkan produksi CAMP. Nah, kenapa kita perlu tahu ini? Karena ini adalah pengelompokan dasar selektivitas obat. Nah, kalau kita mau desain obat nih, misalkan mendesain obat anti migrain, kita akan menargetkan subtipe GPCR tertentu di pembuluh darah tanpa perlu mengaktifkan reseptor kolinergik atau subtipe adrenergik lainnya, kayak gitu. Ya, ini lebih kepada kita butuhkan kalau misalkan mau mendesain obat-obatan tertentu, ya. Tujuannya kalau kimia medisinal akan ke situ. Tapi nggak apa-apa sebagai informasi aja. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, reseptor 5HT3 atau ionotropik. Nah, ini yang beda sendiri tadi ya. Yang pengecualian tadi kan 5HT 1, 2, 4, 5, 6, 7 itu adalah GPCR. Jadi dia tergandeng dengan protein G tertentu. Bisa menghasilkan efek inhibisi, bisa menghasilkan efek stimulasi. Ya, kecuali adalah 5HT3. Nah, 5HT3 ini yang beda sendiri. Jadi dia bukan GPCR. Nah, dia adalah satu-satunya reseptor serotonin yang bertindak sebagai kanal kation yang dikontrol oleh ligan. Nah, mana ya? Tuh, saya tuliskan di sini. Dia bertindak sebagai kanal kation yang dikontrol oleh ligan. Apa ini? Ya. Nah, terus sini. Nah, ketika molekul serotonin itu berikatan dengan reseptor 5HT3, struktur protein ini akan mengalami perubahan konformasi secara instan. Jadi, pori-pori tengahnya akan kebuka, kemudian ada ion Na+ atau natrium dan juga ion kalium atau K+ yang keluar masuk melintasi membran sel, ya. Aliran ion ini masuk secara masif menyebabkan depolarisasi lokal yang cepat, respon cepat dalam hitungan milidetik ini yang akan membedakan dari jalur GPCR yang cenderung lambat ya. GPCR kemarin yang kita bahas itu adalah dia perlu waktu untuk mengaktifkannya tapi efeknya bisa lebih luas gitu ya. Kemudian
Kita lihat lokasinya, jadi di mana reseptor ini berada dan apa signifikansi klinis. Lokasi reseptor 5HT3 terlokalisasi kuat di saraf tepi dan area sistem saraf pusat yang kita sebut dengan area postrema. Ya, area postrema di batang otak atau kita lebih kenal dengan namanya pusat muntah. Nah, ketika sel di usus melepaskan serotonin akibat zat beracun atau kayak efek samping dari kemo gitu ya, serotonin tersebut akan eh, apa ya akan eh, memicu si reseptor 5HT3 ini untuk mengirimkan sinyal cepat ke otak dan memicu refleks mual yang hebat kayak gitu ya. Nah, oke. Kemudian hmm, oke. Nah, kemudian untuk di kimia medisinal, jadi dalam modifikasi obat kayak gitu ya, atau dalam pembuatan obat, modulasi, modifikasi seperti itu ya, dalam kimia medisinal itu bisa menciptakan senyawa antagonis selektif yang pas untuk bisa memblokir gembok reseptor 5HT3 ini. Nah, golongan obat-obatan tersebut adalah golongan setron ya. Contoh utamanya adalah ondansetron seperti itu. Nah, dengan menduduki reseptor 5HT3 ya, jadi obat signifikansi klinisnya adalah dihasilkannya obat dengan golongan setron. Nah, dengan menduduki reseptor 5HT3, obat ini dia bisa menyumbat kanal ion biar nggak bisa kebuka. Sehingga sinyal mual dari usus atau si pusat muntah tadi itu bisa dicegah atau dihentikan. Nah, jadi obat ini jadi penyelamat lah bagi pasien yang kemo ya, pasien yang kanker yang menjalani kemoterapi agar apa namanya bisa meringankan efek mual muntah tersebut ya. Jadi bisa makan, bisa pulih tanpa tersiksa oleh efek mual muntah tersebut ya. Oke. Nah, sebenarnya kita ada membahas tentang tentang kanal ion dan GPCR ini pada materi yang 2 minggu yang lalu. Yang mana kalau kanal ion itu kemarin ada saya misalkan kanal ion itu kayak apa namanya saklar lampu ya. Jadi cepet dia itu ya kalau dipencet lampunya langsung muncul apa namanya efeknya. Sementara yang GPCR kemarin itu kayak yang remote AC itu ya. Jadi prosesnya itu akan lambat gitu ya. Nah, ini eh, apa namanya perbedaan secara fungsional biologisnya si eh, hal tersebut ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Lah, kenapa nih masih ada ini? Oke. Kita hapus dulu. Oke. Nah, ini kita lihat analisis struktur 5HT. Harusnya kita bawa di atas dikit ya, analisis strukturnya tadi ya. Ini di slide 9 pula. Oke, analisis struktur 5HT tadi atau struktur dari serotonin. Nah, sebenarnya tadi di awal kita sudah membahas sedikit ya tentang analisis struktur ini ya. Jadi eh seperti yang kita ketahui bahwa di struktur apa namanya turunan indolamin ini ya atau serotonin ini ada gugus hidroksilnya ya pada posisi karbon nomor 5 atau gugus 5OH. Nah, gugus ini itu krusial untuk aktivitas. Nah, kalau misalkan dimodifikasi kita geser ke posisi 4 maka masih bisa toleransi ya. Notes-nya di sini. Oke, kemudian rantai samping C3. Nah, panjang rantai etilaminnya optimal, perpanjangan bisa menurunkan afinitas. Kalau rantainya dimodifikasi jadi makin panjang, maka afinitasnya akan berkurang, gitu ya. Kemudian gugus alfa metil, gugus alfa metil. Ya, gugus alfa metil itu meningkatkan stabilitas terhadap enzim MAO, ya. Namun bisa menurunkan aktivitas otot polos. Oke, kemudian N-alkilasi itu substitusi pada amina primer biasanya bisa menurunkan potensi. Nah, jadi dalam desain obat ya, kita bisa meniru struktur
ya kayak misalkan triptofan atau si serotonin ini. Nah, namun kita bisa memodifikasi juga rantai sampingnya. Misalkan kita memodifikasi rantai sampingnya biar dia itu lebih tahan terhadap degradasi MAO. Jadi mengetahui apa namanya analisis struktur dari suatu senyawa itu bisa digunakan untuk melakukan modifikasi efek, bisa meningkatkan efek atau misalkan ada efek samping tertentu yang apa namanya dirasa perlu diperbaiki bisa dilakukan ya. Jadi lebih kepada apa namanya modifikasi eh, struktur gitu ya untuk menciptakan efek yang berbeda. Oke, kemudian kita lihat obat-obat serotoninergik. Nah, eh di slide ini kita membagi obat-obat serotoninergik menjadi beberapa golongan utama berdasarkan interaksinya dengan target biologis tubuh. Ya, yang pertama adalah yang agonis parsial. Ya, agonis parsial reseptor 5-HT1A. Contohnya adalah obat buspiron. Jadi obat ini kerjanya niru serotonin di otak secara parsial. Karena selektif pada subtipe 5-HT1A yang punya efeknya tadi GI kan ya, inhibisi. Nah, buspiron itu sangat efektif digunakan sebagai obat penenang ya, mengatasi gangguan kecemasan. Oke, kemudian yang kedua adalah golongan agonis selektif reseptor 5-HT1B atau 1D. Ya, contohnya adalah sumatriptan. Nah, secara kimia medisinal, struktur triptannya dimodifikasi menyerupai serotonin, namun dia itu lebih tahan terhadap degradasi. Jadi, apa namanya terjadi modifikasi struktur ya. Nah, aktivasi pada subtipe 5-HT1B dan 1D ini bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang melebar saat serangan migrain ya, sehingga obat ini menjadi apa namanya lini pertama terapi migrain yang akut. Nah, kemudian yang ketiga adalah antagonis untuk reseptor 5-HT2A. Contohnya adalah risperidon. Nah, contohnya adalah untuk pasien skizo. Jadi di dalam otak pasien skizo itu terjadi hiperaktivitas dopamin dan juga serotonin. Nah, obat ini kerjanya memblokir gembok reseptor 5-HT2A untuk menstabilkan kembali neurotransmisi dan juga meredakan gejala halusinasinya. Gitu ya. Nah, kemudian golongan SSRI atau SSRI ya, selektif serotonin reuptake inhibitor. Contohnya adalah fluoxetine ya. Nah, beda fluoxetine ini nggak menempel pada reseptor ya. Fluoxetine kerjanya pada target molekuler berupa transporter SERT. Ya, jadi obat ini menyumbat pintu reuptake presinaptik sehingga serotonin alami tubuh itu tertahan lebih lama di celah sinaps dan memperkuat sinyal mood untuk bisa mengatasi depresi. Ya, kemudian yang terakhir adalah agonis gastrointestinal reseptor 5-HT4. Contohnya adalah cisapride, cisaprid, cisapride. Nah, bacanya nih. Oke, kembali ke efek perifer yang kita bahas tadi. Obat ini dia menargetkan reseptor 5-HT4 ya di otot polos usus. Aktivitas reseptor ini memicu pelepasan asetilkolin lokal yang bisa meningkatkan gerakan lambung dan juga usus ya sehingga digunakan sebagai agen prokinetik untuk pasien yang mengalami gangguan motilitas lambung ya. Jadi kita lihat bahwa dari satu molekul dasar serotonin, kalau kita apa namanya modifikasi strukturnya, maka dia bisa menghasilkan senyawa-senyawa baru ya yang bisa dijadikan sebagai eh, apa namanya obat-obat yang punya indikasi macam-macam gitu ya. Mulai dari ada obat sakit kepala, obat untuk kejiwaan, sampai obat untuk melancarkan pencernaan ya. Jadi eh, itulah gunanya ilmu kimia medisinal ya. Oke, kemudian slide yang terakhir yaitu sindrom serotonin ya.
serotonin syndrome. Nah, ini sebagai penutup materi serotoninergic ya. Kita harus membahas satu kondisi kegawat daruratan medis ya, yang perlu kita ketahui yaitu sindrom serotonin. Sindrom serotonin. Apa ini? Ya, sindrom serotonin itu adalah kondisi toksisitas yang terjadi akibat hiperaktivitas atau kelebihan kadar serotonin yang ekstrim di celah sinaptik saraf pusat dan perifer. Nah, sebenarnya kondisi ini hampir nggak pernah terjadi karena overdosis obat tunggal. Jadi, hampir selalu disebabkan oleh interaksi obat yang fatal gitu ya. Contoh yang paling sering terjadi di klinik adalah kalau misalkan dokter tidak sengaja mengkombinasikan golongan obat SSRI dengan MAOI gitu ya, secara bersamaan. Nah, si SSRI itu menahan serotonin di sinaps, sementara MAOI itu menghentikan penghancurannya. Jadi, kombinasinya membuat kadar serotonin jadi melonjak, tidak terkendali, gitu ya. Nah, timbullah efek toksisitas tersebut. Nah, kita harus bisa mengetahui gejala klinis dari apa namanya sindrom ini, ya. Yang pertama adalah efek otonom. Jadi, eh, yang tampak adalah mengalami demam tinggi, ya, kemudian diare hebat, dan takikardia atau denyut jantung yang makin cepat. Sama satu lagi adalah hipertensi. Kemudian yang kedua adalah neuromuskular, ya, terjadinya hiperrefleksia atau refleks yang berlebih, ya, apa namanya refleks kayak tremor kayak gitu ya, kedutan otot, hingga kekakuan otot yang parah. Jadi neuromuskular, otonom, sama yang terakhir adalah perubahan mental. Ya, jadi pasien mulai mengalami kayak kegelisahan gitu ya, agitasi, euforia, hingga kehilangan kesadaran. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini, apa yang perlu dilakukan? Jadi penanganannya utamanya adalah kita perlu menghentikan semua agen serotonin energik yang sedang dikonsumsi pasien. Kita berikan terapi suportif untuk menurunkan demam dan juga menstabilkan cairan tubuh. Dan kalau gejalanya parah, bisa merekomendasikan pemberian obat spesifik penawarnya. Contoh adalah senyawa yang bekerja sebagai antagonis reseptor 5-HT. Jadi dicari antagonis 5-HT-nya. Contoh adalah siproheptadin. Jadi siproheptadin ini adalah antagonis 5-HT. Harapannya adalah sebagai penawar dari apa namanya lonjakan dihasilkannya serotonin di dalam tubuh. Nah, jadi di sini apa namanya sebagai pengingat kita bahwa peran farmasis baik di rumah sakit maupun apotek itu sangat vital. Jadi kita bisa mengetahui ya apa namanya menyaring ya kayak menyaring resep misalkan ya memastikan nggak ada interaksi obat yang saling menimbulkan kondisi fatal seperti ini ya. Oke. Ya, ini adalah trias gejala. Jadi, gejalanya adalah yang pertama otonom, kemudian neuromuskular, dan juga perubahan pada mental. Oke, itu yang terakhir sindrom serotonin. Pas 1651. Oke, selesai pembahasan kita. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahannya. Oh, sorry, sebelum kita membahas tentang UTS dan menutup perkuliahan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada suara, berarti tidak ada yang ditanyakan terkait apa namanya materi pada hari ini ya. Oke, kalau begitu saya anggap materi hari ini selesai. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah kita membahas tentang apa yang akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Karena ini ada pertemuan ke-7, maka pertemuan perkuliahan ke-8 adalah ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester materinya adalah dari pertemuan pertama hingga ke-7 ya. Jadi dari pendahuluan kimia medisinal yang pernah saya sampaikan, kemudian sampai materi serotonin pada hari ini. Ya, seperti yang saya sampaikan pada
awal perkuliahan bahwa UTS-nya adalah dalam bentuk pilihan ganda dan akan saya eh, letakkan di spada seperti halnya UTS-UTS yang lain dan juga seperti halnya tugas yang kemarin ya. Jadi nanti tinggal pencet-pencet aja. Ya, semuanya pilihan ganda, tidak ada esai. Soalnya 20 sampai 25 soal, jadi biar gampang ya penilaiannya. Jadi masing-masing kalau 20 masing-masing 5, kalau 25 berarti masing-masing 4 gitu ya. Nah, untuk durasinya saya mau menggunakan durasi UTS pada umumnya yaitu 90 sampai 100 menit ya. Berarti kalau misalkan jam 8 berarti akan selesai jam 9.30 sampai jam 9.40 ya. Untuk apa namanya? Sistem UTS-nya itu adalah buku terbuka, jadi silakan menggunakan apa namanya sumber PPT ataupun buku ya untuk bisa membantu menjawab pertanyaan yang diberikan ya. Dan saya rasa pun pertanyaan yang akan saya berikan tidak akan jauh-jauh dari yang pernah saya sampaikan di perkuliahan maupun di PPT ya. Jadi kalau dicari ya pasti ketemulah ya. Jadi harapan saya adalah dalam 90 atau 100 menit UTS tersebut bisa beres gitu ya, karena semuanya pilihan ganda, tinggal pencet-pencet-pencet aja, di akhir langsung keluar apa namanya nilainya ya. Dari tugas-tugas yang sudah pernah dikerjakan, kuis dan lain sebagainya, nilainya juga cukup baik. Jadi saya rasa apa namanya UTS dalam waktu tersebut dengan jumlah soal yang diberikan, saya rasa cukup. Karena kan ada 7 ada 7 pertemuan, masing-masing pertemuan berarti sekitar 3 soal, ya, itu dikit banget ya, masing-masing pertemuan 3 soal, pilihan ganda pula, gitu ya. Atau bisa ada misalkan pertemuan satunya cuma 1 pertanyaan, pertemuan 7-nya jadi 5 poin, itu bisa ya. Jelas rata-rata kan setiap pertemuan berarti 3. eh saya rasa pertanyaan 20 sampai 25 soal itu cukup dalam waktu 90 sampai 100 menit dengan apa namanya model ujian buku terbuka. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan terkait pelaksanaan UTS pada hari Jumat nanti? Tidak ada. Oke, sudah clear semua ya. Kalau misalkan sudah clear semua, nanti saya pastikan lagi bahwa semua apa namanya sumber belajarnya PPT maupun bukunya sudah saya berikan di link drive kumpulan materi ya. Nanti jika ada yang belum diberikan maka akan saya update ya. Jadi silakan dipantau saja gitu ya. Tapi saya rasa sih semuanya sudah saya masukkan ke situ. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu ya pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas apa namanya ketersediaannya untuk melangsungkan kuliahnya pada hari ini karena hari Sabtu kemarin ternyata saya nggak bisa. Kemudian hari Jumat itu juga sudah beres ya Idul Adhanya ya, hari Rabu, kemudian Kamis cuti bersama, Jumat udah bisa masuk, jadi saya rasa Jumat aman untuk kita laksanakan UTS. Oke, selamat sore semuanya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke.